Indonesia. Untuk pertemuan kedua ini, kita masih akan mempelajari mengenai teks anekdot. Nah, setelah kalian mempelajari struktur teks anekdot pada pertemuan sebelumnya yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, maka kali ini kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Untuk mengefektifkan waktu, yuk langsung simak saja pemaparan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot berikut. Selain ciri-ciri, terdapat kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yaitu kalimat yang mengandung isi dengan menyampaikan sebuah kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua, yaitu kalimat retoris, yaitu kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawaban dari pertanyaan yang diajukan secara umum sudah pasti dan tidak perlu ditanyakan lagi. Yang ketiga, yaitu konjungsi atau kata penghubung, yaitu kata yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, sebelumnya, sejak, sambil, seraya, hingga, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu kata kerja aksi atau verba, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas seperti menulis, membaca, berjalan, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah, merupakan kalimat yang berisi perintah tentang suatu hal dengan tujuan agar orang yang diperintah dapat melakukan perintah tersebut. Dan yang terakhir, kalimat seru, merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri seseorang, seperti marah, kesal, sedih, gembira, dan lain-lain. Dan kalimat langsung serta kalimat tidak langsung. Nah, setelah kalian memahami unsur kebahasaan teks anekdot yang meliputi kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, konjungsi, kata kerja aksi, kalimat seru, dan kalimat perintah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membaca teks anekdot yang berjudul RSBI. Maka kali ini, kita akan mengidentifikasi teks tersebut. Silakan disimak baik-baik ya. Berikut merupakan analisis kaidah kebahasaan teks anekdot berjudul RSBI. Pada teks tersebut, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu terdapat pada kalimat suatu hari di sebuah SMA saat pembelajaran berlangsung di kelas. Kata suatu hari menandakan peristiwa masa lalu. Selanjutnya, pada teks anekdot berjudul RSBI tidak memiliki kalimat retoris. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu terdapat pada kalimat, lalu salah satu murid yang bernama Widi menjawab,
Harus banyak belajar, Pak. Kata lalu merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Selanjutnya, penggunaan kata kerja aksi. Pada teks yang berjudul RSBI, terdapat beberapa kata kerja. Yang pertama, memberitahukan, yang kedua, memakan, dan yang ketiga, menjawab. Kalimat perintah pada teks yang berjudul RSBI terdapat pada kalimat, Egi, coba sebutkan apa saja yang harus kita persiapkan. Dan penggunaan kalimat seru pada teks tersebut terdapat pada kalimat "Nah, bagus sekali", yang merupakan pernyataan perasaan kepuasan penutur, serta merupakan contoh dari kalimat langsung. Untuk lebih memahami unsur kebahasaan teks anekdot, sekarang kalian analisis teks anekdot yang berjudul Jin dan Tiga Manusia yang telah kalian baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah selesai, kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian melalui grup Facebook kelas dengan batas waktu 25 menit setelah menonton tayangan ini. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya mengenai pembuatan teks anekdot. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.